Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Menjawab Tuduhan Yesus Menikah, bagian ketiga Injil Istri Yesus. Jadi sekarang kita masuk ke bagian ketiga Injil Istri Yesus, di mana Yesus berkata, istriku. 1 Romawi, apa itu Injil Istri Yesus? Injil Istri Yesus ini adalah secarik papirus. Ini adalah tampilan dari The Gospel of Jesus Wife ya. Ini ukurannya hanya sekitar mungkin SIM atau KTP. Terdiri dari 8 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sebetulnya yang menjadi masalah itu hanya di baris keempat ya, di mana di sini terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Jesus said to them, my wife. Spesifiknya adalah my wife ini ya. Jadi ini tahime. Tahime ini adalah bahasa Koptik kuno yang berarti adalah my wife. Ini pertama kali dipublikasikan oleh Profesor Karen King pada tanggal 8 September 2012 di International Congress of Coptic Studies di Roma tanpa didahului pemeriksaan carbon dating. Nah, di 2014 itu Karen King menerbitkan papernya yang berjudul Jesus Said to Them, My Wife, A New Coptic Papyrus Fragment, karangan dari Karen L. King, Harvard Divinity School. Ini diterbitkan di jurnal Harvard Theological Review tahun 2014. Nah, di sini saya langsung kutipkan saja ya di bagian terakhir ya dari halaman 156. Ini adalah eh, hasil dari second radiocarbon testing dari material artefak dari Gospel of Jesus Wife itu memberikan tahun rata-rata itu adalah 741 Christian era. Jadi ini adalah papirusnya memang kuno, berasal dari sekitar tahun 741 Masehi. Sebetulnya kalau papirus yang berasal dari tahun 741 itu sebenarnya juga sudah terlalu lama dari era kehidupan Yesus di awal abad pertama. 2 Romawi, saya masuk ke argumen para polemiko. Saya kutipkan dulu di sini dari voaislam.com. The Gospel of Jesus Wife bilang Yesus menikah, orang Kristen berang. Papirus yang berukuran sekitar 3,8 cm kali 7,6 tersebut berisi 8 baris kalimat di depan dan 6 baris di belakang yang ditulis dalam bahasa Koptik kuno, bahasa orang Kristen Mesir. Terjemahannya adalah Yesus berkata kepada mereka, istri saya. Ini adalah Profesor Karen King, ya. Nah, ini adalah fragmen dari The Gospel of Jesus Wife tersebut ya. Sebetulnya ini bukan berupa sebuah gospel dalam arti kata buku, ini hanyalah secarik kecil papirus. Tadi diinformasikan ukurannya adalah sekitar 7,8 cm kali 3,6. Jadi ya mungkin hanya seukuran SIM atau KTP ya. Nah, di awal itu memang Karen King meyakini bahwa Karen King meyakini bahwa kata-kata di papirus coklat kekuningan itu otentik berasal dari abad keempat Masehi. Abad keempat itu adalah sekitar tahun 300-an. Tetapi setelah dibuktikan melalui testing radiokarbon, itu Karen King di dalam papernya tegas mengatakan bahwa itu berasal dari tahun 741 Masehi. Yang kedua saya kutipkan dari Bang Nandar ya. Dia mengutip berita online merdeka.com. Kita ikuti kutipannya. Ternyata di dalam papirus kuno asli, ini bukan palsu ya, bukan abal-abal, bukan odong-odong, dinyatakan bahwa
Yesus itu menikah. Ya, ini buktinya ya. Ini dikutip oleh Merdeka loh ya. Ya, salah satu media cetak yang sangat kompeten, yang sangat akurat gitu ya, mengutip ya. Ilmuwan temukan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang asli. Ya, ini papirusnya nyata loh ya. Asli ini. Oke, sebetulnya kalau hanya mengutip dari sumber online, kalau menurut saya sih itu sangat tidak ilmiah ya. Tiga Romawi telaah kritis tentang Injil istri Yesus. Nomor satu ya, apa yang dikatakan oleh Profesor Karen King sendiri? Ini saya kutipkan dari paper yang tadi sudah saya informasikan. Di bagian terakhir ya, concluding reflections. Ini terjemahannya. Terjemahan yang saya lakukan ini bersifat fleksibel, jadi bukan terjemahan literal, tujuannya hanyalah untuk mempermudah pemahamannya. Ini kutipannya. Sumber sejarah paling dipercaya dari kekristenan awal tidak menyatakan apa-apa tentang pernikahan Yesus dan Gospel of Jesus Wife tidak merubah pandangan tersebut. Gospel of Jesus Wife bukanlah bukti bahwa Yesus menikah. Dalam pembacaan saya, hal utama dari Gospel of Jesus Wife adalah menegaskan bahwa wanita-wanita yang adalah istri-istri dan ibu-ibu bisa menjadi murid Yesus. Jadi Karen King sendiri selaku pihak yang pertama kali mempublikasikan The Gospel of Jesus Wife, ternyata menurut dia The Gospel of Jesus Wife itu bukanlah bukti bahwa Yesus menikah. Berikut saya kutipkan salah satu wawancara yang dilakukan oleh Karen King. Ya, kita ikuti kutipannya. Just interject that you're not saying he was. You're not saying, oh, this is proof. You're just saying this is a reference. I am saying this is not evidence that Jesus was married. Absolutely. And that may be, the story of my... Kita ikuti sekali lagi ya cuplikannya. Just interject that you're not saying he was. You're not saying, oh, this is proof. You're just saying this is a reference. I am saying this is not evidence that Jesus was married. Absolutely. And that may be, the... Jadi tegas sekali ya, Karen King menyatakan bahwa dia tidak menyatakan bahwa The Gospel of Jesus Wife itu adalah bukti bahwa Yesus menikah. Nah, inilah ironisnya. Pada saat Karen King, Profesor Karen King, yang pertama kali mempublikasikan The Gospel of Jesus Wife, justru dia tidak percaya bahwa The Gospel of Jesus Wife adalah bukti bahwa Yesus menikah. Ternyata polemikus seperti Nandar justru malah yakin bahwa itu adalah bukti bahwa Yesus menikah. Dengan hanya membaca atau mendengarkan atau melihat dari sumber berita online. Jadi sumber berita online mengalahkan kajian akademis yang dilakukan oleh Profesor Karen King. Apakah Injil istri Yesus asli dapat dipercaya? Di sini saya langsung katakan tidak. Injil ini adalah pemalsuan modern dengan menggunakan material papirus kuno abad ke-8 yang di atasnya dibuat tulisan baru oleh seorang bernama Walter Fritz. Saya kutipkan ini dari salah satu paper karangan dari Leo Dupuit, ya, The Alleged Gospel of Jesus Wife Assessment and Evaluation of Authenticity. Ini diterbitkan oleh The Harvard Theological Review. Leo Dupuit ini dari Brown University. Langsung saya kutipkan aja di bagian pendahuluannya ya. Ini terjemahannya. Penulis analisa ini tidak sedikit pun memiliki keraguan bahwa dokumen ini adalah pemalsuan dan bukan pemalsu yang baik. Apa yang menjadi pandangan dari Leo Dupuit? Di sini saya kutipkan ya. Seluruhnya bisa dibenarkan untuk menyatakan bahwa semua frase
teks dapat ditemukan dalam Injil Thomas. Ada sedikit perbedaan, namun yang terpenting perbedaan itu tidak menghasilkan yang dinamakan perbedaan frase. Semua kata-kata ada di Injil Thomas dengan satu pengecualian, yaitu ta hime, istriku, yang ada di baris keempat ini. Jadi Leo de Boyd di sini menyatakan bahwa ini adalah pemalsuan di mana teksnya itu diambil dari Injil Thomas. Kesimpulan dari Ariel Sabar, ya, Ariel Sabar ini adalah orang yang melakukan penelitian terhadap asal-usul papirus tersebut. Ya. Bukti terkuat menyatakan teks adalah hasil tambal sulam dari frase cut and paste dari teks Injil Thomas yang bisa diakses secara online. Jadi kalau kita sering menggunakan misalkan Excel, itu kita akan sering melakukan perintah-perintah, kita mengcopy, kita meng-cut, atau kemudian kita paste di halaman lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya yang dilakukan oleh Walter Fritz. Pemalsuan diperkirakan dilakukan antara November 2002 hingga Juli 2010 saat pemilik papirus, seorang imigran Jerman dan mantan mahasiswa Egyptologi bernama Walter Fritz, pertama kali mengirimkan email foto-foto dari papirus kepada Karen King. Kemudian berikutnya kesimpulan dari Cambridge dari Departemen New Testament Studies. Ini mereka menerbitkan jurnalnya ya. Saya kutipkan aja dari editorialnya yang menyimpulkan. Sekarang telah diterima secara luas bahwa fragmen istri Yesus kenyataannya adalah pemalsuan modern. Ciri-ciri spesifik seluruhnya tidak sesuai dengan sumber kuno. Pemalsuan merusak pekerjaan akademis dari mereka yang mungkin tertipu oleh pemalsu. Jadi kesimpulan dari Cambridge ini bahasanya memang cukup tajam ya. Jelas-jelas ini menyatakan bahwa Karen King, sekalipun tidak disebut nama, tetapi jelas menyatakan bahwa Karen King telah tertipu oleh seorang pemalsu papirus. Jadi kesimpulannya, potongan papirusnya itu memang kuno. Tetapi sekuno-kunonya itu pun juga berasal dari sekitar tahun 741 Masehi. Tetapi tulisannya itu adalah tulisan baru yang dibuat oleh Walter Fritz dengan cara mengcopy dari Injil Thomas. 4 Romawi, saya akan mengutip sedikit di sini ya, cherry picking yang dilakukan oleh Nandar. Apa itu cherry picking? Cherry picking itu hanya mengutip yang mendukung kesimpulannya. Kita ingat tadi Nandar di awal mengutip dari merdeka.com. Nah, saya juga melakukan search ya di Google. Saya juga ternyata menemukan juga ini dari Merdeka. Ilmuwan ragukan keaslian naskah papirus. Atau yang berikut ini ya, masih dari Merdeka juga. Ya. Keabsahan papirus tentang status pernikahan Yesus dipertanyakan. Atau yang berikut ini dari berita CNN ya, CNN International. How a mysterious man fooled a Harvard scholar into believing the gospel of Jesus' wife was real. Bagaimana seorang pria misterius membodohi seorang pakar Harvard untuk percaya bahwa the gospel of Jesus' wife adalah nyata atau asli. Nah, kalau kita lihat ini berita-berita ini sudah muncul di September 2012, yang ini adalah di September 2020. Nah, video yang dibuat Nandar tadi itu mungkin sekitar 1,5 atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi sebetulnya kalau dia mau melakukan dalam tanda kutip ya, ulasan yang jujur, harusnya dia bisa menemukan juga nih berita-berita ini yang meragukan keaslian naskah papirus tersebut. Tapi ini kan tidak dia kutip. Atau yang berikut nih dari erabaru.net, ini
ditulis di 2016 ya. Papirus yang menyatakan Yesus menikah palsu. Nah, ini saya coba aja kutipkan ya. Profesor Karen King membuat pengumuman hari ini setelah individu anonim yang memberinya papirus itu kedoknya terbongkar. Seorang bernama Walter Fritz yang berkecimpung dalam Egyptologi, bisnis suku cadang mobil, dan pornografi. King yang mengajar Ecclesiastical History mendapat kesimpulan setelah membaca investigasi di Atlantik mengenai keaslian asal-usul papirus tersebut. The Unbelievable Tale of Jesus' Wife ya. King mengatakan membalikkan keseimbangan menuju pemalsuan. Ini adalah artikel aslinya ya dari The Atlantic yang tadi dikutip oleh Era Baru ya. Ini dipublikasikan 21 Juni 2016. Ini yang dikatakan Karen King, it tips the balance towards forgery. Jadi membalikkan keseimbangan menuju pemalsuan. Jadi Karen King sendiri sebetulnya sudah mengakui di 2016 Juni bahwa papirus The Gospel of Jesus itu mengarah kepada pemalsuan atau tidak asli. Namun Nandar mungkin sekitar 1,5–2 tahun lalu masih berkeras bahwa ini asli, dengan mendasarkan pada berita online yang sebetulnya sudah kadaluarsa. Jadi ini tadi kesimpulannya ya, potongan papirusnya memang kuno, tetapi tulisannya baru itu dibuat oleh Walter Fritz. 5 Romawi saya beri judul berbohong atau kebodohan. Ini saya kutip masih dari channelnya Nandar. Kita ikuti kutipannya. Ini BBC News Indonesia loh. Ini papirus tentang istri Yesus ternyata asli nih. Loh Bapak, di sini dituliskan nih Maria Magdalena isti itu bahasa Ibrani, Maria Magdalena istriku loh. Ini nih 5 ya. Para peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri ternyata tidak palsu ya. Papirus ditemukan 2 tahun Yesus menikah, setelah kertas papirus itu ditulis ternyata itu asli, Pak. Nah, ini yang tadi dikutip oleh Nandar ya dari BBC News Indonesia. Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Anda lihat di sini terbit 11 April 2014. Jadi ini sebenarnya berita yang sudah kadaluarsa karena di bulan Juni 2016 Karen King itu sudah menyatakan bahwa papirus tersebut mengarah kepada pemalsuan. Nah ini yang tadi dikutip oleh Nandar, para peneliti di Amerika Serikat itu ternyata tidak palsu. Ya, kemudian papirus yang ditemukan 2 tahun lalu bla 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 itu Yesus menikah, ya. Nah, dia hanya mengutip bagian yang ini aja nih. Ya. Padahal kalau dia mau jeli membaca atau dia bisa membaca, tinggal dibaca di bawahnya ini ya. Ini yang akan jelas-jelas menghajar Nandar secara telak. Namun, para peneliti mengatakan temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Ya. Karen King, sejarawan dari Sekolah Teologi Harvard, mengatakan teks ini hanya menunjukkan bahwa sejumlah umat Kristiani zaman dahulu membicarakan tentang peranan wanita dan perkawinan dalam gereja. Ini yang tidak dikutip oleh Nandar, padahal ini ada di dalam satu berita yang sama. Ya, ini kan jelas-jelas menunjukkan gimana ya, saya sulit mengatakannya ya. Ini jelas kok, namun para peneliti mengatakan temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Nah, ini persis sekali dengan apa yang dikatakan oleh Karen King. Ya, bahwa The Gospel of Jesus Christ bukan bukti bahwa Yesus menikah atau memiliki istri. Kemudian yang ini, papirus itu ditulis berabad-abad setelah Yesus meninggal dan kesalahan tata bahasa di papirus itu menunjukkan penulisnya hanya mengenyam sekolah dasar. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Leo Dupuit ya, bahwa pemalsuan ini tidak dilakukan dengan baik, banyak kesalahan.
Nah, ini yang tadi ya concluding reflection yang sempat saya kutipkan ya, bahwa ini memang Gospel of Jesus Christ bukanlah bukti bahwa Yesus menikah. Ini yang tadi dikatakan atau ditulis oleh Karen King. Yang kedua, ini saya akan ulas ya, hal yang sangat-sangat menggelikan. Teks Ibrani ala Nandar, Maria Magdalena Isti. Isti itu dalam bahasa Ibrani yang artinya istriku. Di sini dituliskan nih, Maria Magdalena Isti. Isti itu bahasa Ibrani. Maria Magdalena istriku loh. Ini nih. Ya, kita ikuti sekali lagi. Di sini dituliskan nih, Maria Magdalena Isti. Isti itu bahasa Ibrani. Maria Magdalena istriku loh. Ini nih. Jadi tadi Nandar menunjuk bagian pertama dari kanan ke kiri. Maria Magdalena Isti, Maria Magdalena Isti, Maria Magdalena Isti. Padahal permasalahan dalam The Gospel of Jesus Wife itu sebenarnya adanya di baris keempat. Yesus said to them, my wife. Dan itu pun hanya mengacu pada ini, tahimi. Di sini sama sekali tidak ada kata Maria Magdalena istriku dalam bahasa Ibrani. Sama sekali nggak ada. Dan ini bukan Maria Magdalena istriku. Ini not to me, my mother gave me life. Jadi ibuku memberikan aku kehidupan. Ya. Dan ini adalah teks bahasa Koptik, Bang Nandar. Ini bukan teks bahasa Ibrani. Teks Koptik itu dibaca dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Karena apa? Karena teks Koptik itu banyak mengadopsi huruf-huruf Yunani. Ya, jadi ya seperti ini nih epsilon, iota, ini kemudian to, ini gamma. Ya, jadi dia memang banyak mengadopsi dari huruf-huruf Yunani. Jadi dia dibaca dari ke kiri ke kanan. Jadi gimana mungkin bisa Nanda tadi menyatakan Maria Magdalena Isti, Maria Magdalena Isti dengan menunjuk bagian ini. Itu kan ngawur. Jadi tidak ada kata Maria Magdalena Isti ya. Maria Magdalena Isti kalau dalam bahasa atau dalam teks Ibrani itu bentuknya seperti ini. Ini adalah Isti. Ini kalau teksnya Ibrani. Tapi ini adalah teks Koptik ya. Jadi luar biasa ini. Saya nggak tahu ini apakah terlalu jenius. Jadi teks Koptik bisa dibaca dari kanan ke kiri dan langsung berubah menjadi teks Ibrani. Nandar sang pakar Ibrani dan Yunani. Sebetulnya ada dua tools yang bisa dipakai bagi orang yang memang tidak mengerti bahasa Ibrani dan Yunani. Yang pertama itu menggunakan Interlinear Bible, yang kedua menggunakan Google Translate. Saya coba tampilkan di sini ya. Saya ketik dari Inggris, saya terjemahkan ke Hebrew, Maria Magdalena, my wife. Ini langsung muncul teksnya dan ini bisa kita dengarkan pengucapannya. Mary Magdalena Ishti. Ya, Mary Magdalena Ishti. Atau saya mau cari aja ya dari bahasa Indonesia lah yang gampang ya, apa ya. Saya mau makan. Nah, ini langsung muncul nih teks bahasa Ibraninya dan cara bacanya. Kita bisa dengarkan. אני רוצה לאכול. Ani רוצה לאכול. Ani רוצה לאכול. Saya bukan orang yang bisa berbicara Yunani dan Ibrani, tetapi dengan memanfaatkan Google Translate, saya seolah-olah menjadi orang yang bisa berbicara bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini ya, Interlinear Bible. Interlinear Bible. Saya kutipkan aja dari Kolose 4 ayat 11 ini yang selalu dipuja-puji oleh polemikus ya. Seolah-olah ini adalah bukti bahwa Yesus punya anak bernama Justus. Ini ya, Jesus who is called Justus. Ini saya tinggal klik aja di interline-nya ini ya, interlinear. Saya klik aja di sini. Nah, ini langsung muncul teks Yunaninya dan transliterasinya, cara pembacaannya.
Saya bisa baca ini. Kai Yesus ho legomenos Justus hoi ontes ek peritomes. Ya. Atau yang berikut ini kalau dalam bahasa Ibrani Kidung Agung 5 ayat 16 ini yang selalu juga dipuja-puji oleh polemikus muslim ya. Ini saya tinggal klik interlin aja. Nah, ini langsung muncul nih teks Ibraninya dan cara bacanya. Hiko mamtakim wekulo mahamadim. Nah, mahamadim ini kan yang selalu kemudian dikatakan, oh ini Muhammad. Padahal model-model homofon ya, mirip bunyi dari dua bahasa yang berbeda, itu jelas-jelas nggak bisa kemudian disimpulkan bahwa itu artinya sama. Ini kan sama aja seperti tulang dalam bahasa Batak, itu kemudian disamakan dengan tulang dalam bahasa Indonesia. Nggak kena ya. Jadi ini saya udah tampilkan ya, dua tools ya. Jadi orang yang tidak bisa bahasa Yunani dan Ibrani dengan memanfaatkan Google Translate dan memanfaatkan Interlinear Bible, dia seolah-olah akan tampil menjadi orang yang bisa berbicara dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Oke, 6 Romawi kesimpulan. Yang pertama, Injil Istri Yesus adalah penipuan modern dengan menggunakan potongan papirus kuno. 2. Karen King sendiri tidak menyatakan bahwa Gospel of Jesus Wife membuktikan Yesus memiliki istri. 3. Karen King di Juni 2016 sudah mengakui bahwa Gospel of Jesus Wife mengarah menuju pemalsuan. 4. Nandar melakukan cherry picking hanya menampilkan berita lama yang mendukung apa yang ingin dia simpulkan. Bahkan tadi lebih parah lagi, dalam satu berita website dia hanya mengutip sedikit bagian, sementara bagian yang jelas-jelas tidak mendukung pandangannya itu dia skip. Gospel of Jesus Wife dalam bahasa Koptik bukan bahasa Ibrani seperti yang dibacakan oleh Nandar tadi. Oke, itu kesimpulan dari video bagian ketiga. Kita nanti akan berlanjut ke bagian keempat, buku pernikahan Yesus Maggie Whitehouse. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.